Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah mau menghadiri undangan dari saya. Sekedar informasi bahwa selama mengikuti kegiatan PKG ini sudah masuk tahap akhir. Jadi itu termasuk salah satu tugas akhir yang harus saya kerjakan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rencana tindak lanjut tentang aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi dan pembahasan materi pada hari ini, alangkah baiknya kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Semoga acaranya bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Mari Bapak Ibu kita ambil sikap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Di sini sebenarnya sih apa ya, nggak terlalu tegang. Intinya saya di sini mau mengajak diskusi. Saya punya program rencana pengembangan pembelajaran PJOK. Nah, program saya ini akan saya kaitkan dengan kegiatan P5. Jadi intinya di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk membentuk sebuah komunitas belajar di sekolah. Barangkali nanti setelah saya menjelaskan dan mempresentasikan program yang saya buat ini, ya saya harap masukan dan umpan balik dari Bapak Ibu semuanya terkait misalkan ada kekurangan atau apa ini kurang itu ya Bapak. Memang di sini yang saya harapkan. Jadi mohon koreksinya, masukannya dan umpan baliknya seperti apa. Oke, mungkin ditanya Bapak Ibu untuk mempersiapkan Bu di sini saya berikan program saya itu adalah kolaborasi P5 yang diambil ada kearifan lokal dengan pembelajaran PJOK dengan model pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Nah di sini untuk jenis perlombaannya atau permainannya, jenis permainan tradisionalnya saya ambil permainan bola kasti. Dan latar belakang kenapa saya mengambil tema seperti itu, latar belakangnya permainan bola kasti adalah salah satu permainan tradisional yang sudah dikenal luas di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah. Permainan tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga mendukung perkembangan fisik dan keterampilan sosial anak, seperti kerjasama tim, komunikasi, dan kemampuan berstrategi. Dalam konteks pendidikan, permainan kasti sering dijadikan materi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau sering kita sebut PJOK, yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik serta membentuk karakter siswa. Nah, kolaborasi antara P5 dengan pendekatan pembelajaran SEM, Sport Education Model, pada pembelajaran PJOK melalui permainan kasti diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih maksimal. Sport Education Model atau SEM adalah sebuah pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh dan otentik dalam berolahraga. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Derli Sidento pada awal tahun 90-an dan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan dan sikap siswa melalui pengalaman olahraga yang lebih mendalam dan terstruktur. Dengan mengintegrasikan permainan kasti dalam model SEM, siswa tidak hanya belajar teknik dan aturan permainan, tapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan lain, seperti perencanaan, kerjasama tim, dan pemecahan masalah dalam konteks yang lebih nyata. Artinya di sini Bapak Ibu, sebelumnya saya mengenalkan SEM itu seperti apa sih? Pembelajaran Sport Education Model itu adalah pembelajaran yang dilakukan yang berfokus pada peserta didik. Jadi artinya di sini model SEM ini adalah merancang sebuah event. Di sini itu intinya merancang sebuah event, mulai dari menentukan perencanaan, pelaksanaan, terus dan penutupnya.
Nah, di sini yang jadi perannya adalah semua siswa. Itu adalah tujuan dari pembelajaran SEM. Jadi yang merencanakan siswa mulai dari kepanitiaan, terus peserta, supporter. Intinya di sini nanti siswa akan belajar secara mandiri. Nah, adapun tujuan programnya, tujuan utamanya yaitu mengembangkan keterampilan fisik dan teknik. Siswa diberi kesempatan untuk berlatih dan menerapkan keterampilan tersebut dalam konteks kompetisi yang struktur sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan olahraga mereka dengan cara yang lebih menyeluruh. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai sosial dan karakter. Nah, melalui keterlibatan aktif dalam berbagai peran, seperti yang saya bilang tadi, di sini siswa yang mengatur, mulai dari kepanitiaan, terus menentukan jenis perlombaan. Cuma sekarang kita tentukan sendiri dulu karena memang ini baru program ya Bapak Ibu. Ini baru program. Seperti pemain, pelatih, wasit, manajer, siswa belajar untuk menghargai peran mereka dalam tim dan lingkungan olahraga, serta mengembangkan sikap positif terhadap sesama. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dalam konteks ini, siswa belajar bagaimana bekerja dalam tim, menghargai perbedaan, dan mengelola perasaan mereka saat berkompetisi. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, adanya peran yang beragam dan kesempatan untuk melibatkan dalam berbagai aspek olahraga seperti menjadi pelatih, wasit, atau pemain, menciptakan pengalaman yang lebih menyeluruh dan membangkitkan rasa ingin tahu serta minat siswa. Yang kelima, memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Keterlibatan siswa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga sehingga mereka merasa lebih memiliki pembelajaran tersebut dan lebih memotivasi untuk belajar. Karena mempersiapkan siswa untuk pengalaman olahraga di luar sekolah dengan memberikan pengalaman yang mirip dan dunia olahraga nyata. Saya bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam olahraga di luar lingkungan sekolah, baik di liga amatir, klub olahraga atau bahkan secara profesional. Mereka diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup untuk berkompetensi secara adil dan tanggung jawab. Nah, di sini tadi tujuan dari SEM tadi ya. Jadi saya itu ingin peserta didik kita itu, ini kan saya kolaborasi dengan kegiatan P5. Jadi siswa itu tidak hanya mengenal olahraga, cara bermain enggak, tapi bagaimana siswa ikut terlibat dalam perencanaan membentuk sebuah event. Nah, untuk event yang mungkin nanti bisa di Panekarya gitu, Panekarya P5 atau cuman rencana saya untuk program ini saya akan terapkan nanti itu di kegiatan kelas meeting. Jadi untuk kegiatan kelas meeting nanti saya akan melibatkan beberapa siswa untuk masuk ke dalam kepanitiaan. Mulai dari pokoknya yang mengelola kegiatan itu siswa. Kita guru hanya sebagai fasilitator, mendorong, berarti memandu. Di sini tujuannya dari program ini. Selanjutnya Bapak Ibu, nah langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ini langkah-langkah perkenalan dengan konsep kasti. Nah, mungkin nanti akan dikenalkan seperti di kemarin kan di kelas 4 sudah Bu ya. Kasti kan, jadi anak-anak sudah pada tahu lah untuk permainan kasti. Mungkin nanti kan dibagi tim. Nah, dari tim itu mereka biarkan mereka yang mengelola timnya siapa aja, terus yang mengatur strategi seperti apa, untuk memilih kelompoknya siapa. Jadi kita ya khususnya wali kelas hanya mengharapkan, udah pilih ketuanya siapa, nanti siapa aja yang jadi main, terus yang jadi supporternya siapa aja. Intinya terlibat semua Bu, dalam aktivitas ini terlibat semua siswa itu, nggak ada yang nganggur. Pembentukan tim dan perencanaan strategi siswa dibagi dalam kelompok, kemudian masing-masing kelompok merencanakan strategi permainan. Pelaksanaan proyek kasti, setiap kelompok melakukan simulasi permainan kasti di lapangan sambil berfokus pada strategi yang disusun sebelumnya. Refleksi dan evaluasi. Setelah permainan, siswa bersama guru melakukan refleksi tentang apa yang sudah berjalan baik serta apa yang diperbaiki. Nah, ini untuk langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, capaian dan hasil yang diharapkan, untuk capaiannya Bapak Ibu,
Di sini saya berharap peserta didik itu terlibat aktif dalam setiap tahap pembelajaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Khususnya dalam permainan kasti, peserta didik mampu mengambil peran aktif dalam tim dan membuat keputusan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Untuk capaiannya, selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk struktur programnya yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional bola kasti. Murid yang terlibat yaitu murid kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab tentu di sini kita sekolah ada yang punya kekuasaan yang lebih tinggi itu kepala sekolah yang mohon kesediaannya, Ibu. Terus KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi mengembangkan karakter. Nah, ini adalah temanya Bapak Ibu. Tema dari program komunitas belajar yang saya rencanakan. Jadi saya membuat temanya itu mengembangkan karakter dengan permainan dan olahraga yang terdiri dari ini nih, di sini ya, Ibu. Mengembangkan karakter dengan permainan dan olahraga. Jadi dalam permainan kasti kita belajar untuk membangun karakter anak sedikit-sedikit, mulai dari yang tadi sudah jelaskan di depan. Nah, yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan tulis. Terus mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, panitia, peserta dan pihak lainnya yang berasal dari siswa. Nah, kapasitas yang dimiliki aset, ya aset-aset yang kita miliki sebenarnya aset itu sudah memadai semuanya. Jadi di sini program yang saya buat itu, Ibu, saya tidak ibaratnya tidak mengajukan, saya pikir gitu. Tapi di sini saya mencoba untuk memanfaatkan yang sudah dimiliki sekolah. Kebetulan kan lapangan kita luas, jadi saya berpendapat mungkin permainan kasti cocok. Seandainya kita pun nggak punya lapangan, misalkan lapangan kita milih, mungkin saya akan mencari jenis olahraga yang memang sesuai dengan kondisi aset yang kita miliki. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional dengan kualifikasi akademiknya. Nah, di sini saya memanfaatkan yang pertama aset manusia. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya 7 aset penting dalam sekolah. Manusia, terus sarana, prasarana dan sebagainya. Untuk aset manusianya saya manfaatkan Bapak Ibu, bukan berarti memanfaatkan gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi mengajak Bapak Ibu untuk mengeluarkan unek-unek ide kreatifnya dan lain sebagainya. Terus murid yang berjumlah 315 kalau nggak salah. Orang masing-masing kelasnya mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial dan penonton. Nah, saya bilang tadi, jadi semua peserta itu terlibat, mulai dari panitiaan, peserta. Ya, singkatnya kita itu membentuk sebuah simulasi perlombaan, khususnya di bidang olahraga, Bu. Sehingga di situ anak mempunyai pengalaman yang berharga. Artinya pengalaman ketika anak misalkan di luar itu mereka lagi menonton sebuah event, saya sudah tahu nih cara-caranya, cara bikin event ini seperti apa itu. Maksud dan tujuan saya. Terus sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi lapangan. Ya, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Nah, itu untuk aset-aset yang saya manfaatkan. Nah, rencana evaluasinya nanti mungkin baru rencana. Kalau misalkan berjalan, nah nanti kan mungkin ada rencana evaluasi. Evaluasi yang saya ambil nanti berupa evaluasi secara menyeluruh yang dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari hikmat balik dari siswa, tentunya kita harus mau melakukan wawancara kepada siswa. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan. Terus melalui kuesioner atau wawancara dan dokumentasi kegiatan berupa video dan foto. Nah, kemungkinan
Dalam hal ini mungkin ya yang namanya rencana ada sesuatu yang bakal terjadi yang menghambat dari rencana kita. Nah, di sini saya coba menganalisa, memprediksi kemungkinan tantangan yang bakal dihadapi yaitu cuaca ya Bapak Ibu. Cuaca kan karena kegiatan kita dilakukan di luar, ya kemungkinan cuaca itu akan sangat berpengaruh besar. Dan yang kedua, kemungkinan yang bakal dihadapi adalah kegiatan sekolah. Nah, kegiatan sekolah mungkin dari agenda sebelumnya, mungkin dari agenda-agenda yang sudah terencana ataupun agenda yang baru. Kita kan nggak tahu, itu kemungkinan yang bakal terjadi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi rancangan program yang saya buat. Mungkin di sini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan berdiskusi. Barangkali Bapak Ibu punya masukan atau punya kritikan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Apa belum paham? Apa gimana masih belum ada gambaran gitu? Apa Bu tanya aja. Nanti kan di sini kita sama-sama berdiskusi. Kalau memang program saya itu diterima dan mau menjalankan, mari kita jalan bareng-bareng. Itu Bu. Kalau memang perlu evaluasi, mungkin bisa jalan tahun depan, ya nggak apa-apa. Ini kan baru rencana. Gitu. Nah makanya di sini saya meminta mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait program yang saya buat ini Bu. Barangkali ada yang mau tanyakan, Ibu Fani? Bisa kaget Bu? Kayaknya ini bingung antara akhir itu bingung apa gimana? Kalau saya setuju kalau anak dilibatkan untuk organisasi. Nah iya, itu tepatnya kita itu di sini tuh anak-anak itu diajarkan untuk berorganisasi. Karena kelas 5 itu udah bisa. Kelas 4 ada anak kelas 4. Itu tadi pas udah untuk selanjutnya dilibatkan nggak apa-apa. Umpamanya dia sebagai umpamanya hitung skor, terus kita baca-baca juga jangan operasi tanpa sebasnya tak bisa tidak tahu. Ya artinya kalau terkait peraturan permainan dan lain sebagainya mungkin bisa saya tapi kan di sisi lain anak-anak itu bukan cuma terlibat pada saat pelaksanaan tapi juga pengennya terlibat dalam kepanitiaan. Sebenarnya sebelumnya itu tadinya saya punya rencana untuk melibatkan semua siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuman berhubung ini kan baru rencana, makanya saya hanya melibatkan beberapa siswa saja, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Bisa saja kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dilibatkan, dia berperan sebagai supporter Bu, untuk meramein supporter. Jadi ketika ya kita tahu lah kalau anak-anak nonton bola supporter, jadi mereka itu jadi merasakan Korea supporter dalam pertandingan itu kayak gimana. Sebenarnya itu bisa juga seperti itu. Tapi untuk kepanitiaan inti dan lain sebagainya itu dari kelas tinggi terlebih dahulu. Kalau untuk dari sistem pertandingan, siapa yang jadi wasit, skor itu udah pasti saya libatkan beserta diri. Tuh, ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan atau masukan? Halo Bu. Berapa? 120 menit. Ya Pak Eza. Ya. Ini kan sudah pernah juga kami lakukan di kelas 4 ya. Ya. Walaupun pembagian tim kami sendiri yang melaksanakannya, tapi ketika kami membagi tim, kan tadi anak-anak kita ajak untuk ikut serta dalam kepanitiaan membagi timnya gitu. Cuma kita temukan di lapangan, ketika mereka membagi tim, mereka itu kadang memilih memandang fisik satu sama lain. Kamu jangan, kamu gak mau seperti dengan saya. Mungkin dari pelajaran untuk kita, seandainya juga nanti dilaksanakan, kita arahkan kondisi masukan. Ya, kalau terkait masalah itu di pelajaran saya juga begitu. Kalau di belajar ya begitu. Nah, cuma kan dalam konteks ini nanti kalau memang ini bisa berjalan untuk tim itu kan, jadi satu kelas itu satu tim.
Jadi masing-masing kelas, saya kelas meeting, pertandingan antar kelas. Memang kalau lagi pelajaran PJ apapun mereka ya begitu, pilih-pilih teman. Cuman suka saya kasih arahan di sini kalian belajar bersama. Yang bapak nilai bukan dari hasil siapa yang menang siapa yang kalah, tapi dilihat dari kekompakan. Nah, anak-anak sih udah mulai paham kalau masalah itu. Sekarang ya sebelumnya sih udah saya terapkan Bu terkait ini ya dalam pembelajaran. Artinya udah saya kasih sedikit gambaran tentang permainan bola kasti bahwa nanti kelas meeting itu akan dipertandingkan bola kasti. Nah sekarang kalian kan tahu nih teman-teman kalian, udah siapa yang menjadi timnya, kalian nanti kalian sendiri yang memilih timnya, yang menentukan timnya kalian, yang membuat strategi kalian. Nah udah, oh siapa siap. Begitu sih kalau tuh. Nah, makanya lanjut baik tidak lanjut ini seperti itu. Pak Dayat, ada yang menanyakan? Ya mungkin itu kalau misalkan nanti masih ada yang bertanya, apa masih bingung terkait apa namanya prosesnya seperti apa, SEM itu gimana? Masih bingung? Apa sudah cukup jelas? Maksudnya pembelajaran sport education model itu kayak gimana? Nah, jadi Bapak Ibu gini, di sini kan ini kan saya berkolaborasi dengan kegiatan kelima ya tentang kearifan lokal. Nah sementara di kita juga kan dalam proses gimana sih dalam sebuah event pertandingan biasanya kan ada seremoni pembukaan. Nah nanti kita bisa libatkan apa namanya untuk pembuka itu dari eskul-eskul yang nari. Misalnya pembukaannya itu dibuka oleh dari eskul tari dan sebagai penampilan itu Bu. Jadi intinya kita merancang kegiatan ini sebagaimana apa sih namanya, sebagaimana nyatanya seperti apa begitu. Jadi di dalam sebuah event kan ada seremoni, terus pembukaan, penutupan dan lain sebagainya. Termasuk nanti pada saat penutupan pun ada penampilan dulu. Gitu Pak Dayat, jadinya seperti itu. Ya, Saya mau tanya. iya boleh. Saya mau bertanya. Ya, apa? Terkait program seminar ini, itu feedback ke Bapak Ibu atau support apa yang bisa kami berikan kepada gitu ya agar program ini atau kegiatan ini ya berjalan dengan lancar, sukses gitu. Jadi kan saya nggak tahu ini pada aku masih tujuan kegiatan ini dari Pak Indra. Nah, sebenarnya bingung Pak Indra. Iya boleh, bisa jawab Pak Dayat. Dan sebenarnya saya juga membutuhkan feedback saya. Saya membuat program ini buat sekolah, ya buat sekolah karena saya di kegiatan PKG ada beberapa materi sebenarnya, ada pilihannya itu keterampilan bergerak, kebugaran jasmani dan sport education model. Nah, dari tiga itu saya memilih sport education model untuk saya terapkan di sekolah. Nah mungkin ya saya bilang tadi di awal, saya kan di situ mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Jadi berdiskusi terkait program yang saya buat ini. Nah apabila mungkin saya setuju dengan program ini ya, mari kita sama-sama rancang mau mulai dari mana. Terus apakah ada yang harus diperbaiki? Mulai dari tujuan yang tadi saya jelaskan itu dari mana? Ya intinya saya mengajak Bapak Ibu. Jadi intinya dari kegiatan ini saya mencoba merangkul Bapak Ibu untuk membuat sebuah komunitas belajar. Dan yang nantinya bukan hanya untuk kegiatan PJOK saja, tapi bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan yang lain, baik dari segi ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Dan akan membuat menjadi memang sebuah agenda yang bisa dimasukkan ke agenda sekolah gitu. Dan kan kalau dengan adanya komunitas belajar seperti ini kan kita bisa saling sharing berbagi pengalaman. Karena yang namanya kita manusia guru, apalagi dulu ya, dengan seiringnya perkembangan zaman, ya bagaimana caranya supaya kita itu jangan ketinggalan zaman, apalagi sekarang kan zaman teknologi dan pembelajaran berputar terus. Itu pada ya. Dan mungkin itu bisa dijadikan program kesiswaan. Cuman memang
untuk program ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar loh sebenarnya ya. Karena kan kita harus kasih edukasi dulu kepada anak terkait bagaimana sih untuk menentukan apa namanya, merancang sebuah kegiatan itu seperti apa, birokrasinya seperti apa yang harus dilakukan gitu. Tapi saya coba untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Kalau setuju ya. Ada lagi masukan dari Bapak Ibu? Ada Bu? Ibu Tasya mungkin selaku wali kelas 5 kan terlibat juga Bu. Barangkali ada masukan di kelas 5 Ibu Jana. Soalnya saya di sini tidak melibatkan, ini bukan berkaitan dengan pribadi saya intinya ya, buat pelajaran PJOK. Saya hanya mencoba untuk mengkolaborasi kegiatan P5 dengan pelajaran saya, ya. Dan nantinya mungkin setelah saya seperti ini, Bapak Ibu, misalkan saya bisa dengan pelajaran kolaborasi membentuk, nah itulah tadi ya. Maksudnya ini ya, semoga aja bisa membuka apa namanya, ide-ide baru dari Bapak Ibu untuk terkait kegiatan P5. Mungkin ya bukan hanya permainan tradisional, atau ada lagi ide-ide lain misalnya yang lebih melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan P5 dan pelajaran, bisa saja. Bukan nanti bisa kita diskusikan ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Ada Pak Indra. Ini kan memang bagus ya, artinya programnya itu sesuai juga sama tema P5 yang sekarang kelas teori ini dan yang sama Pak itu. Ini bukan mengesampingkan P5 yang kelas 1, 2, dan kelas 3. Karena ini kan satu hal yang positif juga. Menurut Pak Indra atau teman-teman sendiri itu, apakah ini dalam waktu dekat atau kapan ini kira-kira bisa kita laksanakan atau kita mulai? Kan namanya rencana, tapi kan ada pelaksanaan nanti kita akan kapan atau seperti apa tindak lanjut langkah berikutnya. Kita memang juga pas meeting, kalau tidak pas meeting adalah panen raya. Momen pas meeting itu di Desember, kalau panen raya nanti kemudian bisa di bulan Juni. Nah, gitu. Dari 2 hari itu kalau kita diskusikan sekaligus, oh ini contoh nih nanti di bulan ini, atau karena ini baru bukan festival, tapi saya pertama apa di momen nanti kita ada kegiatan pas perayaan apa kita bisa laksanakan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk kegiatan sport education model ini merupakan gambaran atau simulasi dari kegiatan ibaratnya pesta olahraga misalnya seperti itu. Di pesta olahraga biasanya kan kita ketahui kan ada pesta olahraga kan, Piala Dunia kan kalau sepak bola. Itu kan tidak hanya sepak bolanya, tetapi melibatkan banyak orang. Nah mungkin nanti kalau misalkan bisa diterapkan di kegiatan P5 pun bisa sama Bu. Ya artinya dari P5 yang sudah kita jalankan itu konsepnya seperti apa? Apakah nanti di sini ternyata ada eventnya adalah sebuah pertandingan pasti, atau event-event yang lain juga bisa. Jadi seperti itu Bu, kurang lebihnya. Untuk masukannya terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau masukan? Mungkin ini gambaran jadi dipraktekkan nanti pas mungkin bulan Desember, tapi kan kita harus mungkin bisa dipraktekkan itu atau 2 kali sama yang nanti panen raya. Jadi tahun ini 2 kali mau dipraktekkan, 2 kali dipraktekkan tadi dipraktekkan nanti Desember sama Juni. Itu mari kita diskusikan Bapak Ibu. Ya, ini bukan saya nggak bisa memutuskan, nanti saya punya program untuk intinya mari kita diskusikan nanti kan bisa kita diskusikan di kedepannya mau seperti apa nih, apakah mau kita jalankan di kegiatan nanti besok, apa kayaknya nggak mungkin nih, misalkan untuk kegiatan ini kayaknya terlalu singkat kalau untuk diterapkan di kelas meeting besok, mungkin kita terapkan di kelas meeting tahun depan, ya nggak masalah. Intinya saya sudah menjelaskan program seperti ini, tinggal nanti kita rancang baik-baik, kita sempurnakan lagi, baru kita jalankan.
Lagi Bu. Baik, Iya Bu. terima kasih. Tadi saya mau tanyakan, ini berarti berhubungan dengan kelima ya? Ya. Berarti kalau pas permainan tradisional kan, Ya. ya, ketika yang mengambil itu hanya kelas 4 saja kan? Ya. Apakah ini hanya untuk kelas 4 saja atau keseluruhan misalkan siswa kita? Nah, oke, baik. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi untuk program ini Bu, saya pengen melibatkan semua siswa. Karena siswa itu nanti akan dibagi peran Bu. Dibagi peran sesuai dengan kemampuan dari siswanya itu. Artinya kita bisa melibatkan kelas 1 misalkan. Jadi begini Bapak Ibu, ya, dalam sebuah kegiatan model ini kita itu membuat sebuah event pertandingan yang melibatkan semua warga sekolah. Nah, di situ nanti kita akan membagi peran. Kalau memang memungkinkan kelas 1 itu dibagi peran sebagai peserta, artinya sebagai peserta dalam perlombaan itu, ya kita tidak masalah ikut sertakan. Tapi kalau misalkan kayak sekarang kan saya ngambil permainan bola kasti, kayaknya untuk permainan bola kasti kelas 1 itu belum ya, belum begitu menguasai. Nah, nanti untuk kelas 1 itu bisa kita bagi peran sebagai, ya saya bilang tadi, supporter untuk memeriahkan pertandingan tersebut gitu. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, jadi siswa itu kan, ya kalau mereka suka nonton bola, ya kan, yang tadinya melihat pertandingan itu hanya dari layar televisi, nggak bisa merasakan euforianya jadi penonton langsung seperti apa. Tapi dalam kegiatan ini kita libatkan anak-anak itu sebagai supporter, mendukung langsung secara langsung. Nah itulah mungkin dia ya secara tidak langsung akan mempunyai pengalaman yang baru kan. Oh ternyata di supporter itu seperti ini loh, seru juga. Nanti untuk yang lain-lainnya bisa diarahkan gitu. Satu lagi ya Pak, Ya, boleh, Bu. ini kelas 4 ya, Ya. kelas 4. Kalau anak kelas 2, mungkin kalau kelas 4 atau kelas 3 dalam permainan kasih, mungkin mereka mengenal. Ya. Mereka kan kelas bawah yang kelas 1 itu kan nggak mengenal. Apakah ada sosialisasinya juga? Lo anak ini lo permainan kasih ini kita juga ada kan? Nah, baik. Terkait itu ada. Makanya kan di sini kita diskusi. Artinya diskusi itu kira-kira untuk diterapkan di taruh sedikit apa tidak? Tadi kan sudah saya jelaskan di situ ada sosialisasi. Apa langkah-langkah? Kita tetap mengenalkan permainan kasti ini kepada semua siswa. Kita mengenalkan permainan kasti itu seperti apa, cara bermain, tentang pokoknya peraturan-peraturan tentang permainan kasti. Terima kasih Pak Indra. Iya, sama-sama. Lagi. Baik, Pak Kami, ada lagi yang ditanyakan? Satu lagi, Pak. Ya boleh. Kalau di kelas tinggi kan permainan kasih. Kalau di kelas bawah kurang lebih yang seperti permainan apa? Nah, itu nanti bisa kita rancang kembali Bu. Ya, bisa kita rancang kembali ya. Untuk kelas bawah permainan tradisional apa yang mau kita terapkan supaya kelas bawah itu bisa berpartisipasi sebagai peserta, mungkin begitu Bu ya. Nah, mungkin nanti kita diskusikan kembali, kita rancang kembali untuk membuat ya, tadi saya bilang penyempurnaan program yang saya buat ini. Makanya saya di sini memohon Bapak Ibu untuk ya, saling kerjasama, saling menutup. Karena kan kita namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna, ya kan? Kesempurnaan itu adanya karena adanya kita saling kerjasama, saling menutupi kekurangan. Ya, mungkin seperti itu Bu. Untuk jawabannya. Terima kasih Pak. Ya, kedepannya mungkin ya kita jelaskan. Sebenarnya sih bukan hanya kasti saja ya, terkait permainan tradisional. Mungkin permainan tradisional apa saja yang ada. Nah, makanya kan nanti di Bapak Ibu misalnya dari Bapak Ibu nih mau menerapkan P5-nya itu tentang permainan tradisional kelas 1 misalkan bagian. Nah bisa Bapak Ibu ibaratnya mungkin Pak kita kolaborasi yuk. Kolaborasi, saya kebetulan P5-nya hari normal permainan tradisional kasihan nih. Nah nanti kita kolaborasi Bu. Nanti saya akan masukkan di dalam sistem pembelajaran saya khususnya PDOK dengan kegiatan P5. Seperti apa, mengenalkan permainan tersebut.
Jadi begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya.